Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 pada mata kuliah Penelitian Pengembangan Pendidikan Matematika. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang karakteristik dan produk penelitian pengembangan, di mana anggota kami terdiri dari saya sendiri, Ratna Febrianti, ada Ahmad Fauzan, Atik Laina Sanjaya, Risa Nur Isnaini, dan Haifa Sukan. Langsung saja kita simak penjelasan para pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian karakteristik penelitian. Nah, menurut Wayan 2009 dalam Hanafi 2017, karakteristik pengembangan yaitu dalam penelitian masalah atau potensi yang dihadapi atau ingin dipecahkan adalah masalah yang benar-benar terjadi dalam realita yang berkaitan dengan usaha inovatif dalam pembelajaran. Nah, dari berbagai bentuk pengembangan itu, baik itu berupa media, model, pendekatan, maupun metode pembelajaran harus bersifat efektif untuk bisa menunjang kompetensi siswa. Nah, dan produk yang dihasilkan harus melewati uji coba dan validasi yang dilakukan oleh pakar untuk dapat dipertanggungjawabkan. Perkenalkan, nama saya Mutafiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian pengembangan. Jadi, poin yang pertama yaitu masalah yang ingin dipecahkan atau masalah yang hendak kita pecahkan, bahkan masalah yang nyata. Jadi masalah tersebut bukanlah masalah yang mengada-ngada atau masalah yang dibuat-buat, tapi masalah tersebut adalah masalah yang benar-benar ada. Kan ketika kita mau melakukan penelitian, kita kan berangkat dari masalah. Nah, jadi masalah itu adalah masalah yang real, yang berkaitan dengan upaya inovatif atau penerapan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan model, pendekatan, metode, serta media belajar yang menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Jadi apapun yang hendak kita kembangkan, entah itu model ataupun pendekatan, metode, atau bisa juga media. Jadi apapun yang ingin kita kembangkan, produk itu atau hasil yang kita buat itu harus menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Istilahnya sesuatu yang kita buat itu bermanfaat lah. Jika memang masalahnya itu buat siswa, berarti bermanfaat buat siswa. Nah, ketika masalahnya itu untuk guru, mungkin nanti bisa bermanfaat buat guru. Nah, ketika kita sudah melakukan penelitian, kita sudah mengembangkan suatu produk dan produknya itu ada, kita udah dapat hasilnya, akan tapi ternyata produk itu nggak bermanfaat, kan ya buat apa gitu loh. Jadi ketika kita buat suatu produk itu harus punya manfaat gitu, harus menunjang kompetensi siswa. Baik, saya Ratna Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan tentang penelitian karakteristik penelitian pengembangan. Nah, yang poin ketiga yaitu proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan uji coba lapangan. Secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, proses pengembangan validasi dan uji coba lapangan tersebut dideskripsikan secara jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Nah, dan yang keempat yaitu proses pengembangan model pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu proses pengembangan produk validasi yang dilakukan melalui uji ahli. Uji ahli ini adalah seperti bentuk tes atau uji meja. Nah, kemudian dan uji lapangan ini. Nah, untuk uji lapangan ini ya digunakan untuk
agar penyempurnaan produk itu kan perlu dilakukan sehingga produk yang dikembangkan memenuhi standar tertentu. Nah, karena itu target populasinya pun harus disesuaikan. Uji coba dan penyempurnaan pada produk awal itu kan masih difokuskan pada pengembangan dan penyempurnaan materi produk. Nah, baru setelah itu dikembangkan lagi dengan uji lapangan yang lebih luas. Nah, kemudian dari uji coba lapangan tersebut, proses pengembangan dan validasinya itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan dideskripsikan secara jelas. Kemudian yang keempat itu proses pengembangan model, pendekatan, modul, metode, dan media pembelajaran perlu didokumentasikan secara dan dilaporkan secara sistematis. Karena implementasi dan hasilnya untuk berperan pada spesifikasi dan perluasan metode rancangan dan pengembangan penelitian. Nah, pada metode penelitian pengembangan ini nantinya harus didokumentasi dengan jelas agar dapat memperluas metodologi rancangan dan pengembangan penelitian tersebut. Nah, karena itulah harus didokumentasikan secara rapi dan dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian agar proses pengembangan tersebut dapat kita kembangkan dengan baik dan sesuai dengan kaidah penelitian. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambahkan gunanya atau nilainya dalam produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi. Sedangkan dalam buku Sugiono dijelaskan bahwa dalam penelitian pengembangan pada level 3 itu masih mengembangkan produk yang telah ada. Sedangkan pada level 4 dia sudah menciptakan produk baru. Nah, jadi produk di sini diartikan sebagai hasil akhir dari suatu produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan desain dan perencanaan produk. Perencanaan produk adalah sebagai proses pembuatan desain produk, sedangkan desain adalah pertunjukan setelah perencanaan. Jadi, pertimbangan utama dari perencanaan produk baru adalah keefektivitas dan efisien. Efektivitas berarti produk tersebut kalau digunakan dapat mencapai tujuan pada gradasi yang tinggi, buat dengan biaya yang murah, waktu yang singkat, dan suasana yang menyenangkan bagi yang membuat. Jadi, melalui perencanaan produk, maka akan dapat diantisipasi kebutuhan materi atau bahan, tenaga yang profesional dibutuhkan untuk mengerjakan, serta rencana pengujian di lapangan. Baik, di sini saya Risa Nur Isnaini, T 2018-7062 sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan beberapa produk yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan khususnya dalam bidang pendidikan. Yang pertama, kebijakan. Kebijakan pendidikan yang baik itu perlu dibuat dengan adanya penelitian dan pengembangan untuk memperoleh informasi berbagai pihak yang dapat digunakan untuk bahan membuat draft rumusan kebijakan yang dimana harus diuji terlebih dahulu melalui penelitian, misalnya dengan metode eksperimen, sehingga nantinya akan menjadi sebuah kebijakan. Yang kedua yaitu kurikulum. Saat pergantian kurikulum sebaiknya dilakukan dengan penelitian terlebih dahulu terhadap kurikulum
yang sudah berjalan untuk menemukan bukti empiris tentang kelemahan dan keunggulan kurikulum tersebut dengan diuji efektivitasnya berkali-kali hingga ditemukan kurikulum yang efektif untuk jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu model pembelajaran. Dalam revolusi 4.0 ini model pembelajaran harus dirubah, sehingga untuk menemukannya perlu dilakukan penelitian riset dan diuji berkali-kali hingga memperoleh informasi guna sebagai bahan membuat model pembelajaran menjadi efektif menghadapi revolusi industri 4.0 nantinya. Yang keempat, media pembelajaran. Pembelajaran yang komunikatif dan efektif akan tercipta dengan adanya media pembelajaran berbasis IT. Maka perlunya penelitian menganalisis kebutuhan yang dapat digunakan untuk mendesain media pembelajaran yang diuji berkali-kali secara siklus sehingga memperoleh media pembelajaran efektif, efisien dan praktis tadi. Yang kelima, buku ajar. Buku ajar juga bisa dibuat berdasarkan penelitian dan pengembangan dari riset dan diuji berulang kali di lapangan ke pakar dan guru-guru sehingga buku ajar tersebut efektif, efisien, dan mudah digunakan dalam pembelajaran. Yang keenam yaitu sistem evaluasi. Sistem evaluasi dapat dilakukan dengan penelitian dan pengembangan agar betul-betul efektif dengan riset dan diuji sistem tersebut berulang-ulang pula. Yang ketujuh, pengembangan tes. Agar pengembangan tes yang valid, reliable, dan objektif diperlukannya penelitian dan pengembangan. Yang kedelapan, pengembangan model kepemimpinan kepala sekolah guna menyongsong perkembangan industri 4.0. Diperlukannya penelitian dan pengembangan riset dan tahap development menguji secara berulang-ulang. Dan yang terakhir, yang kesembilan, pengembangan model pengawasan pendidikan berbasis teknologi informasi. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.